Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa bergabung dalam mata kuliah ini. Hari ini kita akan membahas dalam pertemuan kedua di mata kuliah Sistem and Design Analysis ini, yaitu tentang pemodelan sistem. Adapun untuk materi praktikum atau pelaksanaan pembelajaran dengan bantuan alat bantu komputer, yaitu dengan memodelkan sistem pada struktur organisasi pada suatu perusahaan dengan Microsoft Visual Stencil Drawing. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian-pengertian yang berkaitan dengan organisasi. Nah, organisasi ini sendiri adalah salah satu bagian bagaimana caranya agar sebuah perusahaan atau sebuah institusi ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita lanjutkan dengan cara menggunakan Microsoft Visual Stencil Drawing ini. Langkah yang pertama adalah kita mengaktifkan tombol Start. Kemudian setelah itu kita memilih Microsoft Visual Stencil Drawing. Nah, Microsoft Visual Stencil Drawing ini ada pada kelompok Microsoft Office gitu ya. Jadi ada pada Office, jadi kita bisa mengetikkan Office gitu ya. Atau bisa juga kita memilih secara langsung kita ketikkan di sini Visio gitu ya. Nah ini. Nah pada pertemuan ini menggunakan aplikasi yaitu Microsoft Visio 2007. Saya akan coba aktifkan. Nah pada tampilan ini di sini ada Microsoft Visio dan menu yang paling atas adalah File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Save, Windows, dan Hub. Jadi ada menu bar. Kemudian pada bagian sebelah kiri di sini ada beberapa pilihan template, yaitu yang pertama ada Business seperti ini ya. Ada Engineering, ada Flowchart, General, Map and Floor Plans, Network, Schedule, Software, and Database. Atau bisa kita lihat perhatikan di sini, ini juga ada Recent Template. Ini juga sama, cuma dalam bentuk grafis. Yaitu Basic Flowchart, Organization Chart, Database Model, Data Flow Diagram Model, dan Cross Functional. Pada pertemuan ini kalau dilihat di sini kita akan menggunakan menu Organization Chart, gitu seperti ini. Nah, atau bisa juga kita memilih bisnis gitu ya. Seperti ini baru kita ketikkan Organization Chart. Kalau yang ini kita coba dengan memilih Organization Chart ya. Jadi ada dua cara. Jadi cara yang pertama yang tadi dipilih langsung di Recent Template atau kita pilih Organization Chart. Nah, kita akan coba memilih yang ini ya, untuk materi pertemuan hari ini. Nah, kita klik 2 kali. Maka kalau kita perhatikan di sini ada beberapa bagian yang harus diketahui. Nah, pada sebelah kiri di sini ini ada beberapa fungsi dari Organization Chart. Yang pertama adalah eksekutif. Nah, ini yang eksekutif ya. Nah, eksekutif ini adalah untuk memilih jabatan di atas direktur ya. Misalnya seperti direktur atau direktur utama atau pimpinan sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, manajer. Nah, manajer ini adalah orang yang memiliki jabatan atau level di bawah direktur. Yang berikutnya lagi adalah position, itu orang yang memiliki posisi-posisi tertentu di dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian ada konsultan, itu orang yang jabatan ataupun posisinya bergerak di bidang konsultan perusahaan atau organisasi. Kemudian ada berikutnya lagi, ada beberapa ya, jadi sini saya lompat dulu karena ini tidak digunakan. Kemudian ada staff. Nah, staff ini yaitu pegawai. Jadi staff atau pegawai dari sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian ada beberapa pilihan yang nanti digunakan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada multiple save. Ya. Ini juga digunakan beberapa bentuk yang sesuai dengan jabatan dan tidak bisa berbeda. Pada contoh gambar ini, jika kita ingin memilih manajer, kemudian kita ingin memposisikan, maka kita harus menambah tidak bisa secara langsung.
Kemudian di bawah lagi ada 3 position, yaitu bagan untuk 3 posisi yang sama. Jadi langsung otomatis ada 3. Kemudian nanti ada title, ya, memberikan tema judul agar orang lain dapat membaca struktur organisasi dengan judul. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan adalah buka Microsoft Visio, ya, kemudian pilih Organization Charts. Langkah yang berikutnya lagi adalah pilih shape-nya yang digunakan. Tentu saja karena ini memilih shape, kita harus mempunyai contoh. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan contoh yang diberikan, ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang struktur organisasi, dan di mana struktur organisasi ini ada beberapa. Nah, sekarang kita masuk ke penggambaran, ya. Bagaimana caranya melakukan penggambaran dikaitkan dengan kalau kita membahas di dalam contoh ini, kalau kita perhatikan di sini ada satu struktur organisasi, ya. Oke, langkah yang pertama kita akan menyiapkan salah satu contoh. Nah, contoh ini yaitu berkaitan dengan satu perusahaan BUMN, ya, yaitu perusahaan PT Telkom, ya. Cuma posisinya karena ada di sebuah daerah, kita masuk ke dalam kantor daerah Telkom atau Kandatel, ya. Maka langkah yang pertama kita bisa memilih eksekutif, ya. Pada contoh di sini saya pilih eksekutif seperti ini. Kemudian kalau memungkinkan juga kita bisa membuat persentase, ya, yaitu berapa persen yang dibutuhkan. Pada contoh ini ada pimpinan, saya ganti di sini pimpinannya menjadi Kandatel. Kemudian di bawah Kandatel ini ada beberapa lagi manajer, ya, yaitu ada manajer perencanaan. Jadi saya masukkan di sini manajer, ya. Kemudian ada beberapa manajer lagi, tambah lagi manajer. Kemudian ada satu manajer lagi. Nah, kita bisa atur kalau memungkinkan jumlah manajernya bisa lebih, ya. Ini pada contoh ini ada sejumlah 4 manajer. Dari 4 manajer ini kita beri nama masing-masing. Yang pertama yaitu manajer perencanaan. Kemudian berikutnya lagi ini manajer SDM. Kemudian ini manajer keuangan. Dan yang terakhir ini manajer logistik. Nah, kita sekarang sudah memiliki struktur organisasi, yaitu ada pimpinan Kandatel atau sebagai pucuk pimpinan dari kantor daerah Telkom ini. Kemudian di bawahnya ada 4 manajer, yaitu manajer perencanaan, manajer sumber daya, kemudian ada manajer keuangan dan manajer logistik. Nah, di bawah masing-masing manajer ini mempunyai beberapa lagi. Jadi kalau diperhatikan di sini ada subnya lagi, gitu, ya. Nah, karena di bawah manajer ada sub, nah kita beri nama dalam contoh Kandatel ini sesuai dengan struktur organisasi yang ada, yaitu asisten manajer. Untuk manajer perencanaan terdiri dari 3, ya. Jadi ada 3 asisten manajer. Saya tambahkan lagi di sini, nanti ada 3 asisten manajer. Nah, ini asisten manajer atau disingkat dengan ASMAN, ya. Ini namanya adalah ASMAN Quality Assurance, ya.
Kemudian yang berikutnya lagi adalah Asman perencanaan bisnis. Yang ketiga ini adalah Asman peranan. Nah, ini seperti ini. Ini sudah ada 3 ya. Langkah yang berikutnya lagi sama. Ini manajer SDM ya, memiliki juga asisten manajer ya. Ada 3 asisten manajer. Satu, 2 gitu. 3 ya, ini ada 3 asisten manajer. Kita atur agar posisinya ini tidak terlalu berdempetan ya. Saya geser ke sebelah kiri ke sini. Nah, ini Asman pelayanan SDM. Kemudian berikutnya lagi ini Asman HR MIS. Kemudian yang berikutnya lagi ini ada Asman pengamanan. Karena dalam jabatan ini ada salah satu yang berbeda khusus di manajer SDM, yaitu jabatan koordinator ya. Ini nama yang cukup menarik ya. Jadi ada yang berbeda ya sesuai dengan kebutuhan. Ini kita beri nama sesuai dengan yang ada di sana, itu adalah koordinator. Itu PUKK. Nah, berikutnya ini ada manajer lagi ya. Saya ini coba perkecil lagi. 75% ya. Saya geser lagi. Ini ada di bawah manajer keuangan ya. Nah, di bawah manajer keuangan ini ada lagi asisten manajer. Ya. Saya rapihkan biar bisa cukup. Sama. Ini juga satu lagi kita sesuaikan.
Jadi bisa diatur ya. Jadi pada dasarnya tampilannya agar komposisi ya sesuai. Nggak sama ini belum. Kita geser lagi yang ini ya, biar sesuai. Nah, untuk manajer keuangan ini tadi ada Asman Perbendaraan ya, ini namanya. Yang ini adalah Asman Anggaran. Nah, ini yang kedua kita sesuaikan lagi. Yang ketiga ini adalah Asman Akuntansi atau Asesmen Manager Akuntansi. Nah, seperti ini. Untuk yang terakhir ini ada dua asisten manajer. Satu, dua ya. Ini juga sama, rapikan lagi. Nah, ini kita beri nama sesuai dengan yang ada di sana ya. Ini Asman atau asisten manajer ya. ADM, logistik dan sarana umum. Nah, yang terakhir ini adalah Asman Pengadaan atau asisten manajer pengadaan. Oke. Nah, ini bagaimana caranya membuat suatu struktur organisasi ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini langkah-langkah ini bisa dilakukan oleh saudara sendiri ya. Ini kita rapikan lagi, ini ada ya, rapi ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan penyimpanan ya. Untuk melakukan penyimpanan sama seperti biasa, kita lakukan penyimpanan ini dengan cara file save ya. Nah, format sendiri ini adalah Visio Stencil Drawing. Jadi ekstensinya ini akan dengan nama
sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada ekstensi VSD, ini adalah Visual Stencil Drawing. Nah, saya beri nama ini latihan ya. Latihan kedua Organization Chart SDA gitu ya. Ini seperti kalau saudara nanti memberi nama NIM nama SDA OC tugas 2 atau NIM nama SDA tugas 2 ya. Ini saya save seperti ini. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini materi tentang cara membuat struktur organisasi dengan bantuan tools yaitu Microsoft Visual Stencil Drawing. Semoga bermanfaat dan silakan saudara ikuti langkah-langkah ini dengan cara memilih link video yang ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.